Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tupai Tech by Miner Crypto. Hari ini saya akan review pengetesan VGA pemiliknya Bro inisial A, Tangerang. Beliau kemarin kirim gigabyte 8 GB 580 sama Nitro Plus 580. Kondisinya ini terakhir kita tes, setiap masuk Windows dia blue screen ya. Nah ini kita coba tes ya. Kondisinya kita coba tes. Ini memang kondisinya nih VGA terakhir kondisinya dia work ya, display ya, display. Pada saat masuk Windows, install driver dia blue screen. Dites di mining, akhirnya banyak restart suhu 511. Jadi kalau memang ini udah masuk Windows ya, masuk Windows, sekarang udah nggak blue screen ya. Karena memang kondisinya saya sebenarnya nggak gitu curiga di VRAM, karena bisa displaynya sempurna, nggak artefak ya. Jadi saya coba cek di ini ya. Jadi Agan kalau nanti ketemu kasus kayak gini blue screen tapi display, nah Agan coba main di sini ya, cek di MOSFET ya untuk VRAM. Kalau misal lemah ganti ya. Kalau kondisinya di sini powernya masuk sempurna, nggak ada yang bermasalah ya nggak usah diganti ya MOSFETnya ya. Sama kalau bisa yang korosi reflow ya, VGA-nya di reflow. Nah, jadi kondisinya karena ini display, saya belum buka VRAM-nya, saya masih nggak curiga ya. Kita coba cek sama di BIOS-nya ya. Di BIOS-nya ini saya kasih unjuk. Saya buka GPU Z, saya kasih unjuk. BIOS-nya kita modif ya. Jadi karena memang kondisinya bisa display, kita turunin ya GPU clock-nya ya. Ini GPU clock-nya saya turunin di 1200. Memorinya saya naikin jadi 2050. Stabil nggak ya? Kondisinya sekarang udah nggak blue screen. Nanti final testnya saya coba naikin ke rig ya, banyak restart nggak, suhu 511 nggak ya. Kondisi seperti ini kalau kita langsung kirim customer, dia pakai sehari 2 hari nanti problem bolak-balik ya. Jadi mendingan kita running di sini biar lebih pasti. Nah jadi nanti Agan kalau ketemu problem kayak begini, VGA-nya display blue screen, suhu 511 atau banyak restart, cek dulu ya. Karena saya emang agak curiga bukan dari VRAM, curiganya dari chip, makanya saya turunin ya. Saya turunin GPU clock-nya ya. Aslinya bawaan dia itu 1411 atau 1340. Nah, ini saya turunin di 1200 GPU clock-nya. Alhamdulillah masih bisa nggak artefak ya. Bukan nggak artefak, nggak blue screen ya. Ada juga kondisinya VGA nggak display, tapi pada saat mau install driver pakai VGA onboard dia blue screen. Nah kalau itu pasti ya kita mesti cek VRAM-nya ya, karena kondisinya nggak display. Kalau ini kondisi display, jadi saya nggak terlalu curiga gitu. Kondisinya sekarang nih udah nggak blue screen. Nanti final testnya kita coba tes mining terakhir ya. Nah, jadi nanti yang penting nanti Agannya kalau pakai mining jaga suhu ya. Kenapa saya bilang jaga suhu? Ini saya kasih contoh. Bentar, saya kasih contoh. Ada VGA. Saya kasih contoh, ini VGA Sapphire RX 5700. Nah, ini saya kecilin. Kenapa? Karena suhunya kalau di VGA seri ini Anda boleh lihat tuh. Ada GPU 8, GPU ASIC sama GPU MEM. Nah, GPU MEM-nya udah 78. Lalu saya geber naikin memorinya ke 900, dia tembus 82. Nah, GPU MEM, GPU ASIC, GPU Edge, nggak semua tools GPU MEM ada di bisa dilihat di semua VGA. Nah kebetulan ini seri 5700. Nah gimana kalau VGA Anda seperti ini, RX 580, yang ada cuman
Yang ada cuman GPU 8 sama GPU ASIC. Saya selalu patokannya GPU ASIC. Jadi GPU ASIC-nya suhunya rendah, tapi belum tentu GPU MEM-nya suhu memorinya suhunya. Nah, karena tools untuk VGA saya lama nggak ada buat baca suhu MEM-nya. Jadi patokannya saya ini GPU ASIC. Nah, jadi kenapa saya selalu bilang suhu, karena kondisinya ini GPU MEM ini suhu kerja, batas suhu kerjanya adalah 90 derajat Celcius. Kalau dia lebih dari itu, VGA nggak mati, dia akan short. Kenapa? Konsep dasar elektronika, setiap benda yang kepanasan nilainya akan 0. Nah, pada saat dia kembali ke 0, short, ya jalurnya akhirnya problem. Kalau sekelas sapir, dia skema rangkaiannya baik, dia bisa fuse-nya putus. Nah, kalau yang lain-lain gimana gitu kan? Nah, jadi selalu saya tekanin ini GPU MEM. Ini saya kasih contoh. Oke, sekarang saya kasih contoh ini PGA AMD ya, Sapphire yang 8 GB. Nah, saya kasih contoh. Saya deketin di sini kursornya. Nah, ini. Dia cuma ada GPU Edge sama GPU ASIC. Saya selalu ambilnya patokan ini. Ini kalau nanti udah tembus 75, Anda bisa bayangin GPU ASIC 75, buru-buru Anda maintain VGA Anda. Kalau enggak, Anda akan mengalami masalah, nanti VGA-nya rusak, artefak. Gejala artefak bisa lama-lama no display. Nah, ini untuk seri-seri VGA lama. Tools untuk GPU MEM-nya nggak ada. Jadi kita ambil patokan. Nah, jadi kita ambil patokannya GPU ASIC. Saya biasanya kalau GPU ASIC di atas 75, saya udah cleaning. Saya cleaning di ultrasonic, nanti dia kembali normal lagi, pakai mining lagi. Jadi kalau Anda nggak, jadi nanti saya kasih tahu kenapa saya cleaning pakai ultrasonic dan cairan IPA. Kalau Anda cuman cleaning PCB-nya aja, ya percuma. Karena yang kita butuhin bukan cleaning PCB-nya, tapi di bawah-bawah kaki-kaki, di bawah kaki VRAM, di bawah kaki chip. Itu yang paling penting. Kenapa? Ultrasonic dia bisa masuk ke lubang-lubang kecil, getaran yang dia timbulkan ke cairan IPA itu yang bisa dorong sedikit banyaknya ngeluarin yang namanya minyak, debu-debu segala macam. Nah, jadi kondisinya kalau kita mining harus benar-benar lebih. Saya kasih contoh, ada punya teman saya yang agak panas kayaknya. Ntar sebentar. Nah, ini contoh ini 4 GB semua ya, 4 GB semua. Ada Sapphire yang nomor 2. Nah, Anda lihat GPU ASIC-nya di 75. Nah, kondisi seperti ini harus sudah cleaning kalau buat saya ya. Saya cleaning ini. Karena ini bisa nanti dia lama-lama atau fuck. Karena kalau GPU ASIC 75 nggak kebayang GPU MEM-nya berapa. Kalau saya ambil selisih 10 derajat aja udah 85, mendekatin 90. Nah, naik ke 77. Nah, jadi kondisinya kalau kita mining itu usahain GPU ASIC-nya, karena nggak ada GPU MEM-nya ya. GPU MEM itu hanya untuk di 5700, ada tools-nya buat ngelihat suhu. Jadi kalau GPU ASIC 75 naik, nah usahain ya taruh dia ruangan dingin kalau Anda males cleaning. Cleaningnya bukan PCB-nya, tapi di bawah kaki VRAM, di bawah kaki chip. Nah, Anda gimana kalau di bawah itu? Masa Anda mau cabut terus di reball gitu kan, makan waktu. Jadi saya saranin ya, salah satu solusi ya pakai mesin ultrasonic. Itu makanya saya lebih seneng kalau kondisi-kondisi kayak begini. Ya, ini halusnya udah maintenance nih. Nah, ini saya review MSI 1660 Super mining di Ergo ya. Kalau yang atas ini BIOS-nya 002 ya, ada 2. Ini memorinya Samsung ya. Memori Samsung, hashingnya di 60 tapi wattnya bagus ya, kecil ya, 60 watt dia bisa hashing. Suhu rata-rata hampir sama di 57-an. Kalau ini Hynix, kalau yang ini Hynix 62, suhunya hashingnya di 70-an. Rignya yang ini ya, ini saya masih taruh di luar karena masih running test dulu 2 harian. Jadi kalau untuk VGA yang nah ini ada saya review juga, ini ada
Saya lagi seneng nambang ergo. Ini saya punya rig ada 3080 casing di ergo 211. Ini bisa lebih ya, cuman saya cari aman aja. Karena suhunya udah lumayan tinggi 58. Ini karena 58 buat saya tinggi. Kenapa? Karena ini hanya yang tertera di GPU Edge ya, belum, kita nggak tahu GPU ASIC-nya berapa, GPU MEM-nya berapa gitu. Jadi saran saya ya semakin kecil semakin bagus, karena patokannya banyak tools yang belum tersedia ya di VGA seri baru yang seri 3070. 3070 mining ergo dia di 166, ini bisa 170-an ya, cuman saya maunya dia suhunya tetap di 50-an ya, saya nggak mau paksa. Nah jadi Agan juga kalau mau awet saya saranin begitu ya, jangan lihat suhu ininya ya, suhu GPU Edge ya, tapi Anda nggak tahu suhu GPU ASIC, suhu GPU MEM-nya berapa ya. Yang ada tools untuk GPU MEM hanya di 5700, atau Anda bisa pakai software tambahan buat ngelihat suhu ya. Lihat suhu yang paling penting tuh suhu memori, suhu GPU MEM-nya. Kalau GPU Edge rata-rata bisa kasih dingin ya, tapi kalau suhu memori ya agak ekstra ya, kita mesti tahu. Kita pakai 24 jam. Nah ini kondisinya masih running ya, masih running di VGA ini, saya nggak matiin. Nah ini kondisinya dia nggak blue screen ya. Nah, jadi nanti tinggal saya masukin tes di rig ya. Moga-moga ini bisa umur panjang. Jadi kalau Anda punya kondisi VGA nanti seperti ini, display tapi blue screen, salah satu metode kerjanya ya turunin ya GPU clocknya ya. Kalau diturunin tetap nggak bisa juga ya, berarti karena ini GPU clock ini isinya kan jutaan transistor ya. Nah di beberapa transistor itu mungkin ada yang problem di atas, kita turunin masih mau. Tapi yang jadi masalah kalau problem di transistor yang mungkin di bawah, sekitar di bawah 100. Itu kalau sekarang kan saya pakainya 1200 ya. Nah di 1200 clocknya di 1200 MHz. Jadi kalau nanti dia problemnya di bawah 1000, nah itu pasti masalah. Kita kecilin terlalu kecil ya, mudah-mudahan ya ini nggak ngerembet ya, karena kita nggak paksa dia kerja sampai full, kerja sampai maksimal. Kita hanya pakai dia 3/4 ya, 3/4. Karena dipakai mining nanti dia lebih banyak ke VRAM sama kemampuan komputnya. Jadi kadang-kadang ada yang VGA rusaknya itu diakibatin sama karena kalau di mining kita pakai kemampuan komputasinya ya, komputnya. Kalau di VGA untuk grafik desain tuh untuk gaming, nah itu pakai untuk kemampuan grafiknya. Nah jadi untuk bermain aman di VGA mining nomor 1 suhu. Kenapa saya selalu bawel di suhu? Karena ya kalau Anda pahamin sangat penting buat supaya VGA-nya tetap awet sampai Anda balik modal dan bahkan bisa untung gitu. Untuk reviewnya hari ini saya udahin dulu ya, sampai di sini. Nanti VGA yang lain, saya tak review lagi yang ini ya, yang ada VGA dari Bro Inisial Y ya, bentar ya. Oke, saya lanjut. Nih ada VGA baru datang, kondisinya 570 4 GB. Kondisinya power ada, no display. Nah, hasil pengukuran VRAM ini ya, hasil pengukuran VRAM Anda cek di sini. Kapasitor ini boleh Anda cek. Nah, nilainya 14 ohm. Ini harusnya kalau Hynix di AMD dia nilainya 30 ohm ya. Nah, jadi ini udah fix. Jadi metode kerjanya ini angkat dulu semuanya, cek keluaran chip yang ke VRAM, tapi VRAM tanpa VRAM dia berapa ohm. Kalau di atas 34 Anda boleh pasang VRAM yang bagus. Tapi ini kita nanti cek dulu ya, ada yang rusak nggak. Ini kemungkinan VRAM atau chip. Nanti setelah dibuka VRAM baru ketahuan. Nah kalau ini problemnya kadang mau ada power, kadang enggak ya, karena di sini saya perhatiin nih bekas servisan ya, Anda bisa lihat nih ada komponen yang masangnya tuh. Ini kayaknya jalurnya kayak kesenggol sesuatu sama dia, mungkin ini ya penyebabnya. Dia kadang-kadang mau dapat power, kadang-kadang powernya hilang. Ini salah satunya nih, bisa lihat nih.
Ini sambungannya nanti saya coba rapihin ya. Nanti saya coba rapihin. Kalau udah rapi, kita coba ya. Nah, ini saya rasa problemnya di sini karena kadang-kadang dia ada mau masuk power, kadang nggak mau masuk. Nah, mungkin di sini ya problemnya. Kelihatan nggak? Maaf. Saya zoom. Nah, ini bekas solderan nggak sempurna ya. Ini kayak dia kena benda keras, jalurnya pada ngangkat, akhirnya disambung-sambung ya. Ini bekas sambungan semua nih. Nah, nanti saya coba bantu rapihin ya. Kondisinya kalau yang ini kondisinya ini VRAM ya. Ini VRAM, nilai VRAM-nya itu 14 ohm, enggak standar. Kalau ini nilai VRAM-nya 29 ya. 29 tuh kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak ya. Idealnya sih 30, tapi kadang-kadang ada yang mau juga, ada yang mau. Nanti kita coba tinggal pastiin ya. Kalau nanti powernya stabil masuk, kita tes. Kalau dia tes event layar hitam, nah baru kita cek ya. Baru kita cek nanti ini. Nih. Kita cek VRAM-nya. Oke, ini tambahan review ya. Sementara masih karena kondisinya rusaknya kebanyakan berat-berat ya. Jadi sabar ya yang ngirim VGA ya. Ini yang satu lagi nitro. Saya tinggal nunggu kering di sini ya. Atasnya nih. Ini bagian atas ini. Ini masih agak basah karena agak tebel dia, jadi agak basah. Besok mungkin bisa kering, saya pasang ini nih IC powernya atau IC PCIe nya. Mudah-mudahan nanti setelah dipasang bisa dapat power masuk ya. Oke, untuk yang lainnya reviewnya next ya. Saya tak review ini dulu. Sampai di sini saya udahin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.